Persepsi itu kan persepsi pelanggan, perception. Jadi apa yang dirasakan itu kan persepsi, sama apa yang diharapkan. Kalau yang dirasakan lebih besar dari apa yang diharapkan, kan berarti kualitas pelayanannya yang kita berikan oke. Nah itu dia dari situ. Terus perceived value itu dari nilai yang didapatkan pelanggan. Jadi pelanggan tuh beranggapan bahwa mereka dapat nilai yang oke enggak dari perusahaan, kan karena ketika mereka membayar, kita mengeluarkan duit, misalnya kita sebagai pelanggan, otomatis kan kita pengen mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita keluarkan ya toh. Makanya yang pelanggan itu biasanya beranggapan kalau kira-kira kita ngeluarin duit segini itu sesuai nggak sama apa yang kita dapatkan. Nah itu perceived value, jadi nilai yang didapatkan pelanggan itu seperti apa. Terus behavioral intention, nah itu percentage of loyalty. Terus percentage of intent to switch, itu maksudnya keinginan untuk berpindah ke perusahaan lain atau ke pesaing. Terus jumlah customer, jumlah penjualan, sama jumlah of defection ini maksudnya gagal biasanya. Tapi di sini customer yang berpindah harusnya, yang defection itu. Itu dari sisi pelanggan ya. Kita lihat dari sisi pelanggan seperti apa melihat perusahaan kita, maksudnya melihat kinerja perusahaan kita seperti apa. Terus yang ketiga itu dari sisi operation atau dari sisi operasi. Nah, di sini maksudnya right first time, maksudnya kita benar-benar pas nggak mengeluarkan produk baru misalnya, atau on time, kita bisa jadi yang pertama mengeluarkan produk baru atau enggak. Terus kita bisa bikin produk tersebut tepat waktu, nggak sesuai. Terus habis itu responsiveness itu juga, transactionnya berapa lama. Terus reduction in waste, process quality, sama throughput time. Jadi waktu kita operasi ini maksudnya ketika kita menyampaikan pelayanan itu oke apa enggak. Jadi misalnya kayak kalau kita punya rumah sakit, misalnya di rumah sakitnya kemarin harapan Bunda ya, itu kira-kira pelayanan kalau misalnya di dokter umum itu kita bisa memberikan pelayanan berapa lama, maksudnya mulai dari si pasien daftar sampai si pasien itu selesai dilayani sampai pulang itu berapa lama. Nah itu kalau kita kegiatan operasi itu bisa lebih bagus, lebih baik daripada perusahaan lain atau pesaing. Nah, jadi kinerja perusahaan kita oke di situ. Jadi kegiatan operasional penyampaian pelayanan itu seperti apa. Terus habis itu yang terakhir itu dari inovasi dan pembelajaran. Itu maksudnya berapa jumlah produk baru kita. Terus produk inovasi kita itu berapa banyak yang mau bisa diterima sama pelanggan. Kan kadang-kadang kita punya beberapa produk baru tapi kan nggak semua bisa diterima sama pelanggan kan, ada yang nggak sesuai misalnya, itu juga bisa. Jadi berapa banyak yang bisa diterima itu mempengaruhi. Terus employee skill, jadi kan karena ingat perusahaan jasa itu semua bergantung pada karyawan, apalagi yang karyawan yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Nah jadi di situ skillnya karyawan itu sangat mempengaruhi juga kinerja perusahaan. Terus time to market sama time spent talking to customer. Jadi intinya gimana kita bisa belajar tentang pelanggan, itu juga termasuk salah satu kriteria untuk mengukur kinerja perusahaan. Jadi intinya dari situ ya. Jadi ketika kita mau mengukur kinerja perusahaan kita, tidak hanya diukur dari sisi keuangan saja, tapi juga diukur dari sisi
konsumennya, sisi pelanggannya, terus sisi operasional sehari-harinya seperti apa, sama sisi inovasi sama pembelajaran kita. Maksudnya kita mau belajar terus nggak tentang pelanggan kita, itu juga akan mempengaruhi. Oke. Pahamkah? Nah, di sini balance scorecard itu ada beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan ketika menggunakan balance scorecard. Itu pengukuran yang tidak berhubungan dengan strategi. Jadi pengukuran itu tadi kan ada beberapa kriteria pengukuran kan dari masing-masing perspektif itu semuanya balik lagi ke strategi perusahaan. Apakah sesuai nggak sama strategi? Jangan sampai kita ada pengukuran yang nggak berdasarkan strategi perusahaan. Jadi sama aja apa yang diukur kalau nggak ada strateginya. Ini istilahnya seperti itu. Terus tidak menghubungkan seluruh kategori menjadi sesuatu yang saling terkait. Nah, ini kan kalau balance scorecard itu semuanya saling berhubungan. Jadi pengukurannya saling berkaitan, nggak diukur sendiri-sendiri, nggak finansial sendiri, terus operasi sendiri, enggak, tapi harus berkaitan satu sama lain. Terus yang ketiga, memasang target perusahaan yang tidak sesuai, yaitu juga jangan sampai misalnya kemampuan perusahaan itu misalnya masih 50%, tapi targetnya 80%. Nah, itu kan masih terlalu jauh. Jadi harus juga disesuaikan sama keadaan sama kondisi perusahaan juga. Jadi kan sumber dayanya mumpuni atau enggak itu juga harus disesuaikan. Jangan memasang target yang muluk-muluk. Maksudnya kita harus memang memasang target yang lebih tinggi, tapi jangan yang jauh sangat tinggi yang kita tahu dari awal kalau kita nggak bisa mencapai situ gitu loh. Tapi kan tetap kalau namanya pasang target kan pasti kita memasang sesuatu yang tinggi, tapi juga jangan terlalu tinggi yang memang dari awal kita sudah tahu kita nggak mungkin bisa mencapai situ. Terus juga mengukur fenomena yang terjadi dengan tidak tepat, pengukurannya nggak sesuai, itu juga sering terjadi. Jadi itu tentang balance scorecard. Sudah selesai modul 9 sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan kah? Gimana? Kalau dari modul 9 gak ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa tanya dari modul 1 sampai 9. Silahkan. Ada yang masih kurang paham dengan materi pemasaran jasa? Nggak ada, Mbak. Saya nggak punya soal-soal kayak akuntansi dulu itu. Tapi kurang lebih ya hampir-hampir sama kok, sama kayak tes formatif itu. Selama ini seperti itu modelnya. Jadi kayak mungkin ada contoh kasus perusahaan ini seperti ini itu, atau apa kayak yang di soal kuis itu kurang lebih kayak gitu. Pelajari aja dari tes formatifnya, semua dikerjakan dari situ.